Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang Internet of Things. Di sini untuk anggota kelompoknya ada Yudi Melana, NIM G231200018. Kemudian ada Anissa Ayu Indriani, NIM G231200021. Kemudian ada Erlangga Tio Rizkiansyah dengan NIM G231200029. Dan juga untuk Muhammad Auzai dengan NIM G231200041, dan yang terakhir ada Monita Nanda Aprilia dengan NIM G231200052. Yang pertama di sini akan saya jelaskan dari saya Yudi Melana, NIM G231200018. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan atau perkembangan teknologi, khususnya untuk teknologi informasi. Teknologi merupakan sebuah terobosan baru yang telah diciptakan oleh manusia dari beberapa generasi, sehingga setiap saat mengalami banyak perubahan dan penemuan hal yang baru. Di saat itulah akses jaringan dan sumber daya berbasis nirkabel juga berkembang dan banyak menggantikan penggunaan jaringan kabel pada saat ini. Internet of Things adalah salah satu penemuan terbaru yang saat dikembangkan karena memiliki kelebihan dari segi fungsionalitas dan mendukung kinerja tanpa menggunakan bantuan kabel dan berbasis wireless atau nirkabel. Kemudian, apa itu Internet of Things? Internet of Things atau IoT adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. IoT sering disebut Internet of Things sering disebut dengan IoT dan saat ini mengalami banyak sekali perkembangan. Perkembangan tersebut dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal atau MEMS, kemudian internet dan QR. IoT juga sering diidentifikasikan sebagai RFID sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor seperti teknologi nirkabel, QR code, itu yang sering kita jumpai. Kemudian kemampuan lain dari IoT sendiri tidak perlu diragukan lagi. Karena banyak sekali teknologi yang telah menerapkan sistem IoT, sebagai contoh itu sensor cahaya, kemudian sensor suara, itu bisa dipakai oleh Google, kemudian dari Amazon dan Alexa juga dia pakai untuk teknologi suara tersebut. Dan yang terbaru, ini adalah penerapan Smart City yang sudah dilakukan beberapa negara maju, seperti China dan Jerman. Sehingga dalam bentuk aktivitas penduduk, suatu kota dapat termonitoring dengan baik oleh sistem dengan jaringan basis data berskala besar. Kemudian untuk cara kerja Internet of Things atau IoT, yaitu memanfaatkan sebuah argumentasi dari sebuah algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja, sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat kelas. Kemudian tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas untuk memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin tersebut pada saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks, sehingga biaya pengembangan juga masih terlampau mahal dan tidak semua kota atau negara telah menggunakan IoT sebagai kebutuhan primer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ayu Indriani. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things adalah memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana
Setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Faktor yang terpenting dari jalannya program tersebut terletak pada jaringan internet yang menjadi penghubung antara sistem dan perangkat keras. Tugas utama dari manusia adalah menjadi pengawas memonitoring setiap tindakan dan perilaku dari mesin saat bekerja. Kendala terbesar dari pengembangan Internet of Things adalah dari sisi sumber daya yang cukup mahal, serta penyusunan jaringan yang sangat kompleks. Biaya pembangunan juga masih terlampau mahal, dan tidak semua kota atau negara menggunakan LOT sebagai kebutuhan primer mereka. D. Penerapan teknologi LOT dalam bidang Smart Intelligent Transportation and System. Teknologi cerdas juga telah mencapai bidang transportasi umum. Biasanya selalu mengendarai sebuah mobil sendiri sesuai dengan aturan dan kemampuan berkendara yang telah diajari. Namun, apakah Anda sudah mengetahui saat ini ada penemuan terbaru di mana Anda dapat menjalankan mobil tanpa mengemudikan mobilnya sendiri? Mobil tersebut dapat berjalan sendiri sesuai dengan prosedur dan terprogram dengan baik. Jadi, Anda dapat merasakan sensasi seperti pada sistem autopilot di pesawat. Tahap pengembangan kendaraan tersebut masih diuji cobakan di beberapa negara maju. Selain kendaraan, sistem lalu lintas juga termasuk dalam cakupan Internet of Things. Dengan LOT, mampu untuk mengontrol berbagai sistem lalu lintas saat kondisi macet maupun sepi, sehingga mampu mengurangi resiko angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Tio Rizkyamsyah dengan NIM G231 20 0029. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Internet of Things. Saat ini, teknologi IoT atau Internet of Things membuat kendaraan menjadi semakin cerdas. Sebuah perusahaan riset di Amerika Serikat, Gartner Inc., memprediksi akan terdapat 250 miliar kendaraan yang akan terhubung dengan internet pada tahun 2020. Perkembangan teknologi ini begitu pesat memungkinkan siapapun dapat menggunakan teknologi yang ada untuk memenuhi kebutuhan ataupun mempermudah pekerjaan. Salah satunya aplikasi dari IoT atau Internet of Things. Adalah autonomous pengendara. Mobil tersebut sebagai mobil tanpa pengendara, yang berarti mobil tersebut dapat mengenali lingkungan sekitar dan berjalan tanpa dikendalikan oleh manusia. Perusahaan seperti Google, Tesla, BMW, dan Mercedes berlomba-lomba menjadi pionir dalam teknologi tersebut. Mobil dapat mencari sendiri rute perjalanan ke tempat yang akan dituju. Dalam perjalanan pun, mobil dapat mengenali lingkungan sekitar dan merasakan kehadiran kendaraan lain. Mobil juga dapat mengatur kecepatan sesuai dengan keadaan jalan dan dapat menyesuaikan dengan jalur pada jalan raya. Setelah sampai di tempat tujuan, mobil dapat mencari sendiri tempat parkir yang tersedia dan memarkirkan dirinya sendiri.
pengguna dapat memanggil mobil tersebut hanya dengan bantuan smartphone. Mobil akan segera meluncur ke tempat tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zai, NIM G231200041. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Erlangga. Masih pada penerapan teknologi IoT dalam bidang Smart Intelligent Transportation System. Terlepas dari penggunaan sebagai kendaraan pribadi, ia juga dapat diaplikasikan pada transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat. Ia juga dapat diterapkan pada bisnis logistik. Ia dapat memperbaiki manajemen kendaraan. Kendaraan dan barang dapat dipantau dan dilakukan analisis yang lebih baik, seperti penggunaan bahan bakar, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak, dan keadaan kendaraan. Dengan demikian, diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan perbaikan akan berkurang. Teknologi IoT pada industri transportasi tidak terbatas, hanya diterapkan pada kendaraan pribadi. Kemajuan sektor transportasi umum dan infrastruktur pun dapat ditingkatkan dengan IoT. Ia dapat meningkatkan manajemen, meningkatkan kenyamanan pengendara, dan tentunya meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Internet of Things atau biasa disebut dengan IoT ingin membuat orang-orang tetap terhubung setiap saat. Bukan hanya orang, tetapi juga perangkat-perangkat di sekitar kita, termasuk kendaraan transportasi seperti mobil, bus, kereta api, bahkan pesawat. Hal itu memungkinkan setiap orang memiliki koneksi internet stabil setiap saatnya. Bukan hanya itu, transformasi digital dengan menggunakan teknologi IoT dalam sektor transportasi akan memberikan keefektifan dan membuat efisien bagi penggunanya. Ini menjadikan era baru dalam sektor transportasi yang terhubung dalam mengubah pengguna dalam melakukan perjalanan. Itu semua merupakan kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi IoT dalam sektor transportasi. Intinya ya untuk memudahkan transportasi. Berikutnya contoh penerapan IoT dalam bidang Smart Intelligent Transportation System akan dilanjutkan ada Mbak Monita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Monita Nanda Aprilia, NIM G231200052. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya untuk slide 10 sampai ini akan sangat membantu baik untuk pengelola, pemerintah, maupun penumpang itu sendiri. Melalui aplikasi, data dapat terkumpul juga dianalisis. Ada juga pemanfaatan GPS untuk melacak status dan lokasi kendaraan. Yang kedua, mobil yang terhubung. Mobil pintar memang sedang melonjak dalam beberapa tahun terakhir berkat teknologi Internet of Things atau IoT. Jadi saat ini mobil sudah bisa digunakan dengan smartphone melalui banyak aplikasi. Seperti Google Maps akan memberitahu atau memberikan kemudahan untuk mengetahui jarak yang dituju. Untuk contoh ketiga yaitu transportasi logistik.
manajemen lalu lintas dan parkir. Hal ini dapat mengurangi kemacetan dan menghemat bahan bakar suatu kendaraan, karena sensor yang dibangun di parking meter dapat menunjukkan ke server saat slot parkir tersedia. Sementara sistem manajemen lalu lintas dapat menggunakan kamera, sensor untuk mengetahui persimpangan yang macet, lalu menggunakan algoritma pintar untuk menentukan lalu lintas mana yang perlu digerakkan dengan cepat dalam mengurai kemacetan. Ini juga bisa menjadi sistem tanggap darurat ketika terjadi kecelakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kami kelancaran untuk mempresentasikan tugas ini dengan baik. Bila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.